Assalamualaikum. Dengan saya Dono Widiatmoko. Pertanyaannya adalah, coronavirus ini sudah pandemi dunia. Bagaimana cara mencegahnya, mengatasinya? Untuk menjawabnya, kita harus belajar dari natural history of disease-nya juga ini tadi. Apa penyebabnya, bagaimana dia menebar, dan bagaimana dia bisa diobati atau diatasi. Pertama, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah keluarga dari virus corona. Jenis baru dari virus corona ini disebut SARS-CoV-2. Nama ini diciptakan dari strain virus yang awalnya diidentifikasi di Wuhan, Cina. Jenis virus corona ini sebetulnya sudah lama ditemukan, sudah lama diidentifikasi jenis secara keseluruhan virus corona, yang diantaranya ada diidentifikasi sebagai SARS atau MERS, dua penyakit yang diidentifikasi sebelumnya. Nah, di akhir tahun 2019 ditemukan strain baru ini yang kemudian dinamakan SARS-CoV-2. Penyakitnya disebut COVID-19. Penyebabnya apa? Virus corona. Strain itu tadi, SARS-CoV-2. Virus ini mudah bermutasi, gitulah kira-kira. Sampai saat ini, untuk segala macam penyakit virus, belum ada obat yang efektif. Contohnya, flu biasa, itu disebabkan oleh virus juga kebanyakan. Dan sampai sekarang, kalau kita beli ke apotek atau toko obat, yang diberi adalah obat untuk menurunkan panas badan, memudahkan batuk, dan lain sebagainya. Itu bukan untuk mematikan virusnya, tapi mengobati gejalanya, menurunkan gejalanya. Jadi COVID-19 ini bagaimana? Sama, sampai saat ini pengobatannya belum ditemukan. Belum ada. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah mengobati, mengurangi gejalanya, mengurangi dampak sampingnya, mengurangi dampak dari penyakit penyertanya atau komorbiditasnya. Tapi yang paling penting adalah mengurangi penyebarannya, menghindari infeksinya at the first place. Menghindari infeksi pertama ini bagaimana caranya? Virus, seperti kita ketahui juga, menyebar dari bersin atau batuk atau cairan lain yang keluar dari jaringan nafas dan mulut kita. Penelitian masih jalan terus juga ini. Jadi kalau ditanya berapa lama di meja, hidupnya berapa lama, apakah bisa menyebar lewat suspended air, maksudnya udara yang dikeluarkan saat kita bernafas seperti itu. Banyak penelitian-penelitian yang masih terus berjalan. Tapi pada intinya, untuk menjaga kita terhindar dari infeksi, caranya adalah membatasi kontak fisik dengan mereka yang terinfeksi. Sama menghindari kontak fisik langsung. Jadi kalau saya terinfeksi, jangan dekat-dekat saya. Berapa dekat? Ya, yang menurut rekomendasi WHO 2 meter. Jadi jauh-jauh lah dari orang yang sedang sakit. Logisnya gampang gitu aja kan? Kemudian bagaimana dengan dokter? Bagaimana dengan perawat? Bagaimana dengan petugas medis yang memang harus dekat dengan pasiennya? Nah, mereka harus pakai alat pelindung diri. Mereka harus pakai minimum masker yang tidak menjaga virus nggak masuk.
Mereka harus pakai goggles, kacamata itu, supaya cairan bersin atau apapun tadi tidak masuk ke mukosa mata. Bagaimana dengan droplet tadi, percikan-percikan batuk atau bersinnya yang ada di lantai, yang ada di baju dan sebagainya? Dibutuhkan upaya desinfeksi yang baik. Desinfeksinya seperti apa? Ya tentu saja kalau di rumah sakit ada standarnya, pakai desinfektan hospital grade ya, yang khusus buat rumah sakit. Dan tentu saja yang bersihkan, cleaning service atau petugas-petugas lain yang berurutan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, mereka harus mengetahui prinsip-prinsip untuk desinfeksi yang baik untuk mencegah infeksi ini kepada orang lain dan juga pada mereka sendiri. Nah, bagaimana dengan orang umum seperti kita? Seperti kita, ya seperti tadi, kalau ada orang yang sakit, kan kita nggak tahu dia coronavirus atau tidak, ada yang batuk-batuk, ada yang bersin, ya hindari mereka. Itu dari sudut pandang kita yang sehat, ya. Dari sehat. Tapi dari sudut pandang orang yang sakit, maka mereka harus sadar diri. Kalau mereka sakit, mereka ada gejala, ini di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana, isolasi. Dengan cara itu, maka transmisi virus dari orang sakit ke orang sehat akan terhindarkan. Idealnya, untuk memastikan virus ini berhenti penularannya, dilakukan karantina total. Maksudnya apa? Maksudnya, tidak ada risiko kontak fisik dengan penderita sama sekali. Kita putus rantainya dengan cara karantina total, atau bahasa kerennya lockdown lah gitu ya di Indonesia. Maksudnya apa sih? Oke. Maksudnya adalah, kalau ada infeksi, ada orang yang terinfeksi, maka orang tersebut harus diisolasi supaya tidak menularkan kepada orang lain. Satu. Isolasi di mana? Kalau bergejala, kalau gejalanya parah, di rumah sakit, di ruang isolasi. Kalau yang gejalanya sedang-sedang aja gimana? Ya kalau semua ke rumah sakitnya penuh. Kita tahu sendiri kapasitas rumah sakit di Indonesia tidak terlalu banyak. Nggak usah di Indonesia lah. Di seluruh dunia juga nggak ada yang sanggup menangani seluruh pasien COVID. Jadi, gimana? Isolasi di rumah. Isolasi di rumah, di kamar yang hanya digunakan oleh mereka yang sakit itu. Kalau semua orang berada di rumah, maka maksimum penyebarannya ada di lingkungan rumah itu saja. Jadi orang yang sakit maksimum hanya menularkan mereka yang ada di rumah itu saja. Karena kita tahu tadi masa inkubasi penyakit ini adalah 2 minggu. 5 hari rata-rata, tapi antara 2 sampai 2 minggu. Jadi seseorang yang terinfeksi dalam waktu 2 minggu harusnya sudah ada gejala dan akan sehat, akan dengan imunitas yang baik, gizi yang baik, dan lain sebagainya, akan mempunyai daya tahan yang baik, dan sebagian besar tidak perlu berobat ke rumah sakit. Oke, jadi infeksinya berhenti di rumah itu saja. Nggak nular ke tetangga, nggak nular ke orang lain kalau kita naik kendaraan umum misalkan. Nggak menularkan orang yang ada di kantor kita, di pasar, dan lain sebagainya. Jadi, total lockdown itu dilakukan supaya orang sama sekali tidak keluar rumah. Makannya disediakan oleh pemerintah misalkan, atau oleh lembaga lain. Tapi masalahnya, itu kan agak impossible gitu ya kalau di Indonesia ya. Nggak bakal mungkin. Gimana caranya? Memaksa orang tinggal di rumah selama berapa lama? Tadi bilang 2 minggu untuk inkubasi. Satu orang kan? Jadi, kalau untuk satu keluarga dibutuhkan 3 sampai 4 minggu.
Teorinya begitu, 4 minggu lah biar aman. Jadi dalam 4 minggu, satu keluarga itu nggak boleh kemana-mana. Supaya mata rantai infeksi yang ada di rumah itu berhenti. Dan kalau dilakukan seluruh rumah tangga di sebuah negara, aman. Infeksi yang ada di rumah nggak akan menyebar ke orang lain. Masalahnya tadi nggak bisa. Kita memaksakan orang di rumah saja. Makannya dari mana? Income keluarganya dari mana? Dan lain sebagainya. Bukan nggak bisa, sulit. Yang bisa melakukan seperti itu mungkin negara-negara komunis atau semi-komunis seperti Cina. Negara lain di dunia ini ada nggak yang bisa melakukan hal seperti itu? Sulit. Oke. Jadi, what's the next best? Next best adalah semua orang sedapat mungkin tetap tinggal di rumah. Kecuali mereka yang pekerjaannya memang tidak bisa ditinggal. Dokter, perawat, polisi, pemadam kebakaran, tentara yang menjaga keamanan dan memastikan jalur-jalur logistik aman. Mereka yang bekerja di sektor logistik, menyediakan beras, pangan, listrik, air, dan juga sampah mungkin. Hanya mereka yang boleh melakukan kegiatan seperti biasa, tapi dengan physical distancing, jaga jarak tetap 2 meter di antara orang lain, rajin cuci tangan, dan seterusnya, seperti yang sudah kita sering dengar. Jadi ada pembatasan yang ketat. Itu yang kebanyakan terjadi di banyak negara, termasuk di Inggris. Di Inggris saat ini, semua kantor semua orang yang bekerja harus bekerja dari rumah, kecuali kalau kerjaannya tidak bisa ditinggal. Misalkan itu tadi saya sebutkan, yang mereka kerja di rumah sakit, mereka yang kerja di supermarket. Kenapa? Makanan harus tetap orang bekerja dan sebagainya. Kemudian mereka yang bekerja di sektor logistik, yang nganter-nganter barang ke supermarket, yang nganterin roti, beras, sayuran, dan sebagainya. Polisi, mereka yang bekerja, itu tadi listrik harus jalan terus lah, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Mereka hanya boleh keluar kalau mereka bekerja yang tidak bisa bekerjakan dari dalam rumah. Kedua, boleh keluar rumah untuk cari makanan. Tapi nggak boleh rame-rame, harus sendiri aja atau berdua maksimum. Dan dibatasi juga, tokonya, supermarketnya dibatasi orangnya, berapa orang bisa masuk dalam satu waktu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang lebih dari 2 orang, nggak boleh. Polisi siap untuk menindak mereka. Kemudian, apakah orang sanggup tinggal dalam rumah selama 1 bulan? Atau lebih? 4 minggu tadi, kalau semuanya berlaku secara total gitu ya. 4 minggu apa sanggup? Tentu saja, kesehatan fisik dan mental kita harus tetap dijaga. Jadi, kita harus tetap punya akses terhadap udara luar. Coba bayangin kalau di dalam kamar sendiri selama 1 bulan. Pusing. Oke, jadi olahraga tetap dibolehkan, tapi hanya 1 kali sehari dan sendiri-sendiri, nggak boleh rame-rame, nggak boleh bikin senam bersama, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, termasuk kegiatan beribadah, untuk sementara dilakukan dari rumah, karena tempat ibadah menjadi salah satu titik penularan virus. Di masjid dekat rumah saya, di Inggris ini, sudah sejak 2 minggu lebih, kegiatan dilakukan dari rumah. Sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat, dilakukan di kediaman masing-masing. Jadi, jangan bikin pengajian di rumah, maksudnya ngundang tetangga, ngundang teman pengajian di rumah, sama aja, oke? Jadi, second best option tadi, stay at home. Di-enforce dengan kuat. Orang tidak keluar dari rumah
kecuali untuk kegiatan-kegiatan tadi. Pertanyaannya adalah, kalau nggak ada income bagaimana? Nggak ada, saya nggak punya uang, saya nggak punya makanan untuk beli ini kalau saya nggak kerja keluar. Itu pertanyaan yang normal, apalagi di Indonesia. Kalau pemerintah harus menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk hal itu, lu nggak usah pemerintah Indonesia deh, pemerintah Inggris nggak kuat, pemerintah Amerika nggak kuat, nggak bakal mungkin. Jadi apa yang dilakukan? Pemerintah harus tetap menjamin semua proses berjalan normal. Ini yang paling realistik. Jadi ketersediaan pangan tetap ada, tapi bukan berarti ngasih pangan gratis selama 1 bulan di depan rumah masing-masing, termasuk juga income lainnya gitu ya, kepada seluruh keluarga. Ya sangat berat, nggak bakal mungkin lah. Jadi pemerintah harus menjamin prosesnya gitu. Nah, peran kita, peran masyarakat adalah saling bantu-membantu. Tidak secara fisik, nggak harus datangin ke rumah tetangga, nggak harus datangin ke saudara. Tapi kan kita bisa mantau zaman sekarang, ada telepon, ada internet, ada gadget, dan sebagainya. Kita bisa memperhatikan kondisi, kemampuan, kebutuhan tetangga kita yang utama, saudara-saudara kita, lingkungan kita secara keseluruhan. Apakah ada yang membutuhkan? Apakah perlu kita bantu? Orang yang perlu keluar rumah untuk income, siapa mungkin kita bantu. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap di rumah. Minimum selama masa karantina ini. Okay. Alternatifnya apa kalau nggak bisa begitu? Kalau we are doing business as usual, kalau kita tidak melakukan karantina yang ketat ini, atau kalau bahasa pemerintahnya ini sekarang ada bahasanya sekarang kan ya, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial skala besar, PSSB katanya. Yaitu itu tadi sebetulnya yang saya sebutkan tadi itu pembatasan sosial skala besar. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kalau orang tetap nongkrong-nongkrong di warung, iya, kesempatan work from home sih, tapi ke warung tetap, ngobrol-ngobrol tetap, jalan-jalan ke mall tetap, nongkrong-nongkrong di taman atau di mana, arisan, senam bersama, dan sebagainya. Nggak ada gunanya. Atau yang besok menjelang lebaran orang pada mudik. Risiko juga tinggi sekali untuk membawa orang yang sudah tertular ke tempat yang orang yang belum ada tertular. Jadi akan tinggi besar di sana kejadiannya. Jadi buat apa? Kalau restriksinya cuma setengah hati, hampir nggak ada gunanya. Oke. Jadi apalagi kasus kita sekarang. Oke. Dari sisi epidemiologis, dari sisi pencegahannya, memang ada yang namanya kontak tracing. Kalau ada orang yang sudah terinfeksi, maka kita akan lihat siapa saja yang pernah berhubungan dengan si orang yang terinfeksi ini dalam waktu dia infeksius. Siapa saja. Dia pernah, siapa yang tinggal di rumahnya. Dia pernah ketemu siapa saja di mana, di event apa, dan sebagainya. Diikutin satu-satu, dan mereka yang diikutin ini, yang kita track, itu nanti akan dicek status coronavirus-nya, status COVID-nya. Itu yang dinamakan contact tracing. Dengan itu diharapkan mereka yang positif bisa dikarantina, bisa diisolasi. Mereka yang punya gejala, namanya pasien dalam pengawasan itu bisa dikarantina, diisolasi, atau di rumah dengan perawatan di rumah, tetapi tetap aja diisolasi mandiri. Orang dalam pengawasan, yaitu orang yang tidak ada gejala, juga dilakukan hal yang sama, tapi tidak dirawat, jadi di rumah sendiri masing-masing isolasi. Itu dengan mekanisme contact tracing. Masalahnya, kalau kasusnya itu hanya bisa dilakukan kalau kasusnya masih sedikit di sebuah lokasi, sebuah negara.
Kalau kasusnya sudah banyak, bayangkan berapa butuh orang untuk melakukan aktivitas ini, kontak tracing. Di beberapa negara, misalkan di Cina, di Korea, beberapa negara lain, kalau nggak salah Taiwan, juga melakukan hal ini dengan apps. Dengan apps. Dengan ada apps di mobile phone-nya, ditaruh di sistemnya, diintegrasikan ke situ. Jadi kita bisa tahu, bisa dapat status kita, siapa saja yang terinfeksi, dan lain sebagainya. Buat Indonesia mungkin kan dilakukan itu? Mungkin, tapi agak berat. Kontak tracing dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalkan kasus pertama dulu yang dilaporkan di Depok, kasus-kasus berikutnya ditemukan dari mereka yang berhubungan dengan pasien nomor satunya itu. Baik, itu sedikit strategi besar tentang bagaimana memutus mata rantai infeksi.